Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang mini project CNG proyek di Indonesia. Next. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Prasetyadi dengan NPM 2106729972. Dan saya Giman Mardianata di Marvelius dengan nomor NPM 2106729575. Dan saya Muhammad Kafi Arifansyah dengan NPM 21067081122. Saya Rizky Irawan dengan NPM 2106732153. Saya Siwas Resi dengan NPM 2106731913. Untuk latar belakang dari case yang kita bawakan, yaitu gas merupakan salah satu bahan bakar yang belakangan ini semakin dikembangkan di Indonesia sebagai salah satu energi alternatif. Bahan bakar gas sendiri diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu CNG dan LPG. CNG dibuat dengan melakukan kompresi metana yang diekstrak dari gas alam. Sedangkan LPG, komponen utamanya didominasi propan dan butan, dengan kandungan hidrokarbon ringan lain seperti etana dan pentan. CNG merupakan bahan bakar yang berasal dari gas bumi, dengan unsur utama gas metana yang dimampatkan, dipertahankan, dan disimpan dalam sebuah bejana tekan yang dirancang khusus. CNG mengandung komponen utama metana dan etana. CNG dibuat dengan melakukan kompresi metana yang diekstrak dari gas alam. CNG memiliki harga yang lebih murah dibandingkan bahan bakar minyak kadar oktan yang lebih tinggi, emisi gas buang yang lebih bersih. Gas alam di Indonesia tergolong tinggi, tetapi pemanfaatan gas alam di Indonesia masih minim. Oleh karena itu, diperlukan pemanfaatan lebih lanjut mengenai CNG. Next. Untuk tujuannya sendiri, kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus dari mempelajari CNG. Untuk tujuan utamanya, yaitu mempelajari CNG adalah untuk memahami teknologi dan manfaat penggunaannya sebagai alternatif bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan efisien dibandingkan dengan bahan bakar fosil konvensional seperti bensin atau diesel. Untuk tujuan khususnya sendiri, yaitu yang pertama mengetahui karakteristik fisik dan kimia dari CNG, termasuk sifat-sifat seperti tekanan, densitas, dan komposisi gas. Untuk kedua, mempelajari teknologi pengolahan dan penyimpanan CNG, termasuk bagaimana gas alam diproses untuk diubah menjadi CNG, dan cara mengemasnya dalam wadah yang aman dan efisien. Ketiga, memahami manfaat penggunaan CNG sebagai bahan bakar seperti pengurangan emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Efisiennya lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil konvensional. Yang keempat, mengetahui kendala dan tantangan yang terkait dengan penggunaan CNG, seperti infrastruktur yang belum terlalu berkembang, biaya investasi awal yang tinggi, dan masalah keamanan. Untuk tujuan khusus yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu mempelajari peran CNG sebagai bahan atau bagian dari strategi global untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan keberlanjutan energi. Next. Oke, bagian selanjutnya adalah teknologi dan proses CNG di Indonesia. Boleh next. Jadi untuk teknologi yang diterapkan di Indonesia itu dimulai dari perkembangan CNG di Indonesia. Itu pertama kali debut di tahun 2016 dan pelayan pertamanya itu di Gresik, Jawa Tengah. Tapi untuk distributornya sendiri itu udah ada dari sebelum tahun 2016. Ini contoh perusahaan distributor CNG di Indonesia. Ada Citra Nusantara Gemilang, Degas, sama Retau Cipta Energi. Nah, dari contoh perusahaan ini, kita bisa ngelihat teknologi yang diterapkan untuk sistem pemadatan CNG, kayak diagram yang di bawah ini punya Citra Nusantara Gemilang, dan yang di sini tuh punya Retau Cipta Energi. Nah, untuk teknologi yang sudah diterapkan, itu ada burner, heater, oven, dryer, kiln, furnace, dan untuk proses kerjanya itu ada stasiun pengisian sama stasiun reduksi. Boleh next. Nah, untuk proses CNG itu ada proses pembuatan pemurnian, pemisahan, sama pengompresan. Dan ini diagram alirnya. Jadi pertama itu ada acid gas removal,
buat nge-remove H2S sama CO2. Ada dehydration unit, fractioning unit, sama compression unit yang terakhir. Jadi untuk yang pertama kali dilakukan itu adalah acid gas removal. Prosesnya itu pakai solvent absorption. Ada dua jenis solvent absorptionnya, yaitu chemical solvent sama physical solvent. Ini ada dua PFD dari chemical solvent sama physical solvent. Selanjutnya itu ada pemisahan. Pemisahannya itu terdiri dari dehidrasi sama fractionation. Nah, untuk tahapannya sendiri itu ada absorpsi menggunakan desikan cair, ada absorpsi menggunakan desikan padat, lalu ada dehidrasi menggunakan pendingin, dan terakhir itu fraksinasi, yaitu proses memisahkan natural gas, yaitu dari aliran gas yang tersisa menggunakan titik didih yang bervariasi dari setiap hidrokarbon dalam aliran feed-nya. Yang terakhir itu ada tahapan pengompresannya. Yang dipakai itu ada alatnya bernama multistage reciprocating piston compressor, dan pada pengompresannya itu ada 4 sistem yang digunakan tergantung kondisi yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada sistem pengisian cepat 3 baris, yang kedua ada sistem pengisian cepat dengan waktu, ada sistem pengisian cepat 1 baris, dan yang terakhir itu sistem pengalir. Boleh next. Setelah penjelasan mengenai CNG sebagai teknologi alternatif, tentunya itu terdapat keuntungan dan juga tantangan yang ada. Keuntungan yang pertama adalah penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Penyediaan gas bumi sebagai energi yang ramah lingkungan ini tuh mendukung pariwisata seperti pada sektor hotel, restoran, dan masih banyak lagi. Ini tuh tentunya akan menjadi pengawal bagi target forum G20 terkait net zero emission. Nah, terus yang kedua ada memperluas pemanfaatan gas bumi dan juga mengurangi kebutuhan jumlah impor, dan juga dapat mengurangi subsidi pasokan energi dari pemerintah. Dari segi keamanan dan harga juga lebih ekonomis. Dan tantangan yang harus dihadapi adalah infrastruktur yang masih perlu dikembangkan. Perlunya pengembangan infrastruktur ini guna menjamin keandalan penyaluran, serta yang kedua adalah kebutuhan pengembangan pada sistem digitalisasi untuk peningkatan pelayanan. Selanjutnya terdapat idea yang dapat diimplementasikan di Indonesia atau idea of improvement. Nah, beberapa idea of improvement itu yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penggunaan CNG di Indonesia ataupun Bali, diantaranya terdapat seperti berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan ketersediaan infrastruktur, lalu meningkatkan kesadaran masyarakat. Selanjutnya adalah pengembangan teknologi. Dari pengembangan teknologi, pemerintah dapat memberikan intensif bagi industri otomotif dan produsen CNG untuk mengembangkan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selanjutnya, jika terdapat regulasi yang jelas, tentunya pemerintah juga dapat membuat regulasi yang jelas dan konsisten mengenai penggunaan CNG, seperti kebijakan perpajakan dan intensif untuk mendorong penggunaan CNG. Lalu adanya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat. Jadi pemerintah dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kualitas dan keamanan instalasi pengisian CNG dan kendaraan yang menggunakan CNG untuk menjamin keselamatan dan keamanan pengguna. Dengan menerapkan ide-ide berikut, diharapkan pengguna CNG di Indonesia dapat semakin meningkat dan dapat alternatif bahan bakar yang lebih populer bagi masyarakat. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu data penggunaan CNG di dunia. Penggunaan CNG di dunia berdasarkan data penggunaan CNG pada tahun 2020 yang dilaporkan oleh Global CNG Vehicles, terdapat sekitar 27,5 juta kendaraan bertenaga CNG di seluruh dunia. Dan ini ada beberapa negara dengan jumlah kendaraan bertenaga CNG terbanyak pada tahun 2020. Yang pertama Iran, kedua Pakistan, ketiga Argentina, keempat Brazil, dan yang terakhir ada Kolombia. Penggunaan CNG sebagai sumber energi alternatif semakin populer di seluruh dunia karena dianggap lebih ramah lingkungan dan ekonomis dibandingkan dengan bahan bakar fosil tradisional seperti bensin dan diesel. Penggunaan CNG juga dianggap lebih aman dan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang merugikan lingkungan. Next. Yang
Selanjutnya terdapat contoh idea improvement CNG di Bali seperti dari pemaparan yang diberikan pada PPT. Jadi CNG itu adalah salah satu alternatif energi bahan bakar kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Di Indonesia, penggunaan CNG telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, terutama untuk kendaraan umum dan taksi. Berdasarkan sumber berita yang diberikan, Bali menjadi pilot proyek pengembangan CNG retail di Indonesia. Direktur utamanya, yaitu Gagas Muhammad Hardiansyah, mengatakan jika pihaknya berkomitmen memperluas pemanfaatan gas bumi bagi sektor industri komersial yang belum dijangkau jaringan gas pipa di Pulau Bali. Terkait hal tersebut, terdapat idea of improvement yang sudah saya paparkan sebelumnya yang dapat diterapkan. Selanjutnya, penggunaan CNG di Indonesia. Berdasarkan data pada tahun 2020 yang dilaporkan oleh Kementerian ESDM, terdapat sekitar 14.200 kendaraan bertenaga CNG di Indonesia. Penggunaan CNG sebagai bahan bakar kendaraan di Indonesia telah dilakukan sejak beberapa dekade yang lalu, terutama pada sektor transportasi umum seperti angkutan kota dan bus pariwisata. Namun, penggunaan CNG di Indonesia masih jauh di bawah negara-negara lain seperti Pakistan, India, dan Argentina. Pada tahun 2020, terdapat sekitar 150 stasiun pengisian bahan bakar CNG di Indonesia. Dan ini ada beberapa referensi yang kita gunakan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.